Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi lutfihi tustarul uyub waz zallat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala hamdan kathiran yadumu ma dama al-lail wan nahar wa nashkuruhu syukran mazidan la yanqati'u min qita'in nuri wal dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allahu jalla wa azza fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, masyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, jamaah majlis taklim Masjid Jami' Al-Akhyar rahimakumullah, bil khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, akhi filal Ustaz Muhammad Naim, Ustaz Al-Haj Zainal Abidin, Ustaz Komaruddin, Ustaz Abdurrahman Hambali Al-Mukarram, Ustaz Ahmad Basuki. Setidak yang lain mohon maaf saya tidak menyebutkan, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Orang-orang tua kami hadir, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Mardini Al-Mukarram, Bapak Haji Tamrin Al-Mukarram, Bapak Haji Syukri Al-Mukarram, Bapak Haji Ghazali Al-Mukarram, Bapak Haji Ule. Ini ada tamu-tamu kita. Ahlan wa sahlan bikum. Sidi, mohon maaf. Setidak yang lain sekali lagi mohon maaf saya tidak menyebutkan, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini bersamaan dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat, masuknya waktu maghrib, kita di 20 Jumadal Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 21 Desember 2024. Mudah-mudahan hari-harinya kita malam hari ini di majlis mulia ini, majlis ilmu di rumah Allah, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya mengajak, ayo kita niat i'tikaf selagi kita berada di dalam tempat yang mulia ini, di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa sebelum saya lanjut, saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah kata Rasul dalam sabdanya tergantung dari niat yang membaca, dari niat yang melafazkannya. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, khusus orang-orang yang sudah berkiprah dan berbuat banyak buat Masjid Jami' Al-Akhyar ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika malam hari ini ada saudara-saudara kita sedang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Ya, terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, aina makanu, dimanapun mereka belajar.
Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita yang hadir, yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridha Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah, kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Terus juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, mujahidin mujahidat di Libanon, di Yaman, di Iran, wa fi anha'il alam. Semoga mereka semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Allah berikan kekuatan dan Allah catatkan kemenangan. Tilkan niyati wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah muslimin, sekali lagi saya sampaikan bahwa malam hari ini dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat, masuknya waktu maghrib, perhitungan kalender hijriah kita di 20 Jumadal Akhir 1446 bertepatan dengan 21 Desember 2024. Selasa malam Rabu yang akan datang, Selasa malam Rabu, bukan Selasa malam Rabu besok, tapi Selasa malam Rabu yang akan datang, kita akan melepas kepergian tahun 2024 menyongsong kehadiran tahun 2025. Bisa jadi hari itu berbarengan dengan masuknya 1 Rajab. Kalau peralihan bulan miladiyah itu di tengah malam pukul 12, tapi peralihan kalender hijriah itu bersamaan dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat atau masuknya waktu maghrib. Bisa jadi Selasa malam Rabu yang akan datang, bukan yang ini, yang akan datang lagi, itu berbarengan dengan peralihan tahun 2024-2025. Kita juga beralih dari bulan Jumadal Akhir ke bulan Rajab. Jika perhitungan Rajabnya 29, tapi jika perhitungan Rajabnya 30, muka mundur sehari. Karena bulan Hijriyah itu perhitungannya tatarawahu baina tis'in wa isyrin ila thalasin. Kalau bulan Hijriyah itu kisarannya antara 29 dan 30. Masyaallah muslimin, biasanya ini peralihan tahun dijadikan sebagai momentum oleh banyak orang untuk melakukan muhasabah. Seharusnya ini saya sampaikan di Ahad yang akan datang, tapi teman-teman DKM Masjid Jami Al-Akhyar ini sudah mencanangkan bahwa Sabtu malam Ahad yang akan datang, kajiannya itu berupa kajian tanya jawab. Jadi ini teman-teman alhamdulillah di DKM kepengurusan yang baru ini sudah live streaming ini kajian kita. Kajian kita live streaming dan mencanangkan setiap akhir bulan itu bukan kajian kitab lagi, tapi kita mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah kita. Cuma pertanyaan itu sudah harus masuk beberapa hari sebelum kita sampaikan di majelis ini, biar lebih interaktif. Mungkin kalau kita bahas kitab ini namanya, apalagi kita baca misalkan kitab khusus, itu kajiannya kajian tahlili, terus saja beruntun. Ini kalau tematik seperti ini bisa jadi kajiannya kajian maudhu'i, tematik. Kita mau mengangkat masalah apa, atau mungkin ada pertanyaan sekitar apa. Kemarin kita membahas tentang misalkan nusuz, ada mungkin tentang ta'adduduz zaujah, poligami, ada mungkin tentang waris. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu masuk ke meja kami, didampingi nanti sama DKM atau pengurus masjid.
dibacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian kita sampaikan jawabannya. Dan jika masih perlu didialogkan, mungkin kita akan dialogkan. Nah, karena malam Ahad yang akan datang itu kita melakukan itu, maka malam hari ini saya akan menyampaikan tema sekitar muhasabah. Bahasa kerennya itu refleksi diri, atau introspeksi diri, atau evaluasi diri. Biasanya acuannya adalah surat Al-Hasyr ayat 18 yang di awal tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saya artikan dulu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Setiap diri, setiap jiwa hendaklah memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk menyongsong hari esok. Menyongsong hari esok yang kekal abadi. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan setelah kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Allah misalkan berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadzihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Jadi kehidupan dunia ini senda gurau semata. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi ayat ini menyuruh kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa, setiap diri hendaklah melihat, memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk menyongsong hari esok. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum, kata Sayyidina Umar, qabla an tuhasabu. Ayo hisablah diri kalian, berhitung kita sebelum nanti semua amal perbuatan kita akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu, kata Sayyidina Umar dalam lanjutan ucapannya, wa tazayyanu lil ardil akbar. Maka berhiaslah, bersiaplah untuk menyongsong al-yaumul akbar atau al-ardul akbar, yaitu hari kiamat. Wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Insyaallah kalau orang sering melakukan muhasabah di dunia, maka hisabnya nanti di akhirat akan lebih ringan. Dengan muhasabah, refleksi diri, introspeksi diri, evaluasi diri, dia bisa melihat, oh ini loh kelebihan saya. Maka yang baik-baiknya itu dia tingkatkan kualitasnya. Oh ini loh kekurangan saya, maka kekurangannya itu berusaha untuk ditambal kekurangannya. Ini kejatuhan saya tidak boleh terperosok jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Itu hikmahnya orang melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum. Sebab Sayyidina Ali ini pernah berujar, ini saya baca, ini tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, ta'lif Al-Ustaz Ad-Doktor Wahba Al-Zuhaili. Di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, Profesor Wahba Al-Zuhaili dia mengutip juga ungkapannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menulis di antara tulisan Sayyidina Ali, dalam ungkapnya dia mengatakan, an-nasun yam idza matu intabahu. Kita ini seperti orang yang sedang tidur. An-nasun yam, manusia itu seperti tertidur. Idza matu intabahu, kalau dia wafat baru dia sadar dari tidurnya. Maksudnya ini peringatan sebetulnya buat kita semuanya. Jangan ternina-bobokan oleh dunia, asik di dunia sehingga kita tidak berbekal, tidak pernah melakukan muhasabah. Dunianya berjalan begitu saja, tidak pernah punya target-target yang bagus-bagus. Idza matu intabahu, kalau sudah mati, kalau sudah wafat baru dia sadar, saya belum begini, saya belum begini. Atau indal ghorghorah. Ghorghorah itu ketika ajalnya sudah di kerongkongan baru dia menyesal.
bahwa dia belum berbuat banyak. Maka di Al-Quran itu ada rekaman, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ini penyesalan orang yang indal ghargharah. Dia minta sama Allah, Rabbi laula akhartani, ya Allah, kalau engkau tunda barang sejenak ajal yang sudah sampai kepada saya ini. Karena mungkin dulunya dia lalai, dikasih kesempatan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia menyesal, lalu dia bilang, kalau saya ditunda ajal saya meski hanya sesaat, saya akan bersedekah, saya akan melakukan amal soleh. Tapi dijawab tegas oleh Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya itu mah cuma omongan kamu aja. Biasa orang tuh kali dikasih kesempatan, kesempatannya sudah selesai, dia minta tambah. Tapi begitu ditambah, dia lalai lagi. Maka dijawab tegas oleh Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka ayo manfaatkan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita menyemai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kalau yang baik yang kita tanam, insya Allah buah yang akan kita dapatkan juga baik. Begitu sebaliknya, wa dzari'us syarri mankusun ala ra'sihi. Yang menanam keburukan, maka dia juga akan mendapatkan balasan keburukan dari apa yang pernah dia lakukan. Ayo berbekal dari dunia. Syiarul muslimin, saya baca tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina saddaqu billahi ta'ala wa rasulih. If'alu ma amarallahu bihi watruku ma zajara anhu wattaqu iqabahu wal tata'ammal nafsun ayya syai'in qaddamat minal a'mali sholihati liyaumil qiyamah wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wattaqullah wa qarara al-amra bittaqwa litta'kid walil hassi ala ma yanfa'u fil akhirah fa inna allaha la yakhfa alaihi min a'malikum wa ahwalikum khafiyah fahuwa mujazikum bi a'malikum saghiriha wa kabiriha qaliliha wa kathiriha. Ini tafsirannya yang ditulis oleh Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ya ayyuhalladzina amanu diartikan ya ayyuhalladzina saddaqu billah. Hai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya. If'alu ma amarallahu bihi. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Watruku ma zajaru anhu. Tinggalkan, cegah diri kalian untuk melakukan pelanggaran dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Takutlah kalian akan sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal tata'ammal nafsun ayya syai'in qaddamat minal a'mali sholihah liyaumil qiyamah. Wal tata'ammal, perhatikan baik-baik. Hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan baik-baik apa yang sudah dia lakukan dari amal-amal solehnya untuk menyongsong hari esok yang lebih bagus. Hasibu anfusakum. Ayo lakukan muhasabah. Syiarul muslimin, muhasabah itu ada 3. Ada muhasabah qoblal amal, ada muhasabah indal amal, ada muhasabah ba'dal amal. Kalau ada orang melakukan muhasabah di penghujung tahun, biasanya dia melakukan refleksi diri, evaluasi diri, introspeksi diri, pekerjaan-pekerjaannya dari bulan Januari 2024 sampai akhir Desember 2024. Ini namanya muhasabah ba'dal amal. Yang sering kita lakukan itu sudah berlalu, kita muhasabah. Itu bagus. Kita lihat, oh di sini saya baiknya di sini, saya buruknya di sini. Baiknya kita tingkatkan, buruknya kita tutupi, kita tambal.
Oh, di sini saya terjeblos. Nah, jangan diulangi lagi. Tapi muhasabah itu ada 3. Ada muhasabatun qoblal amal. Kalau mau ngapa-ngapain muhasabah dulu. Mau bertindak, mau berucap, apalagi kalau sudah jadi public figure. Pepatah Arab mengatakan fakir qabla an ta'zim. Pikirin dulu sebelum berucap, sebelum bertindak. Begitu berucap aja nggak dipikirin, menuai badai dia. Karena nggak dipikirin apa yang mau dia ucap, apa yang mau dia lakukan. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, pikirin dulu kira-kira kalau gua ngomong begini pantas apa enggak. Ini menuai badai apa enggak? Diprotes banyak orang apa enggak? Itu namanya muhasabah qoblal amal. Jangan melakukan sesuatu itu dengan keputusan yang begitu singkat tanpa dilakukan muhasabah. Punya tanah, punya rumah dijual karena dia butuh. Ujung-ujungnya dia udah nggak punya apa-apa, baru dia nyesel. Kenapa dulu tanah gua jual ya? Nah, itu namanya tidak melakukan muhasabah qoblal amal. Yang kedua, muhasabah indal amal. Lakukan muhasabah ketika kita melakukan. Bisa jadi perjalanan di awal kita itu bagus. Ini peralihan pengurus cakep. Lakukan muhasabah dari waktu ke waktu. Jangan-jangan bulan pertama bagus, bulan kedua bagus, bulan ketiga bagus, kesonoin mulai kendor lagi kita. Maka perlu kita lakukan muhasabah. Saya bilang ada sekolah di dekat rumah saya itu. Pokoknya nggak terlalu jauh dulu, muridnya banyak. Tapi lama-kelamaan mulai ditinggalkan oleh murid-muridnya. Sekolah swasta bayar karena bagus, banyak yang datang. Tapi lama-kelamaan ditinggal. Kenapa? Karena bisa jadi kesejahteraan guru-gurunya itu tidak terlalu dipikirkan. Padahal dia tinggal di Jakarta, hidup di Jakarta, subhanallah, biaya hidup itu tinggi. Akhirnya ketika dia melihat peluang yang lebih bagus, dia tinggal. Kalau ada yang masuk ke situ, guru cuma dijadikan tempat transit untuk pindah ke tempat lain yang lebih bagus. Ujung-ujungnya ini implikasinya muridnya semakin hari semakin berkurang. Lakukan muhasabah. Muhasabah itu begitu. Jadi apa yang kita lakukan udah sekian lama muhasabah. Ini benar enggak? Masih lurus enggak? Udah mencong belum nih? Jangan-jangan kalau mencong ayo benerin lagi. Banyak orang yang begitu, bagus di awal tapi di tengah-tengah berantakan lagi. Di awal-awal mengundang decak kagum orang, hebat. Tapi kemudian subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Maka lakukan muhasabah. Yang sering kita lakukan ini muhasabah ba'dal amal. Di penghujung tahun, enggak apa-apa, bagus. Ayo kita lihat apa sih yang sudah kita lakukan. Ini namanya muhasabatun ba'dal amal. Masyiral muslimin, ini ada catatan-catatan saya, nanti saya kasih pengurus nih. Mana? Dalam bahasa Indonesia. Kalau mau difotokopi silakan saja. Enggak, itu satu, itu lima lembar. Itu 5 lembar. Orang mau melakukan muhasabah, langkah-langkahnya bagaimana? Satu, luangkan waktu khusus. Kalau mau melakukan muhasabah interest, nanti saja itu diperbanyak dan dibagi dengan teman-teman itu. Luangkan waktu. Nah, biasanya orang ngambil momennya itu di akhir tahun. Dia meluangkan waktu. Daripada hura-hura katanya. Kalau dulu kan biasanya malam tahun baru itu identik dengan Monas, kumpul-kumpul, musik, dangdut, macam-macam. Pagi-paginya subhanallah, naudzubillah, la haula wala quwata illa billah. Itu dia jadikan sebagai ajang seks bebas. Hotel-hotel sebelumnya sudah penuh. Minuman-minuman keras sudah terbooking. Ujung-ujungnya pagi-pagi, mohon maaf, bekas-bekas kondom itu berserakan katanya. Dijadikan seks bebas. Nah, dibikin acara tandingan malam itu. Ngapain duduk di masjid, di majelis ilmu, muhasabah, salat malam, ada renungan.
diajak dia, ayo hasibu anfusakum, tazayyanu lil yaumil ardil akbar, ayo berhias untuk menyongsong hari kiamat yang begitu dahsyat. Ayo, ada nangis, itu lebih bagus. Biasanya memang kalau muhasabah, kalau sampai ke dalam hati itu, biasanya dia akan dibarengi dengan tangisan. Tangisan itu subhanallah, kalau ada dua air mata itu yang begitu indah. Saya baca di tulisan itu ada nanti di hadis nomor 3, itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Muhasabah dia, nangis dia, zarafatil uyun, meleleh basah air matanya, karena dia melakukan muhasabah. Ada 2 mata katanya, la tamassuhuman nar, yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dalam muhasabahnya dia merenung, dia merasa banyak dosa dan salahnya, nangis akhirnya dia. Air matanya ini bisa meredam gejolak api neraka. Saya sering juga katakan, kotrotan, ada 2 tetesan yang bisa memadamkan gejolak api neraka. Qatratu dam'in min khasyatillah, tetesan air mata karena khusyuk takut sama Allah. Sekali-kali nangis di malam hari. Nangisi apa? Nangisi salah dan dosa kita. Begitu air mata itu keluar karena takut sama Allah, itu air mata yang menetes bisa memadamkan gejolak api neraka. Pernah nggak kita menangis karena begitu? Saya sering bilang, sahabat-sahabat dulu kalau muhasabah itu, kalau tadabburul Quran, nangis tuh. Abdullah ibnu Umar kalau sudah baca surat Al-Mutaffifin ayat 6 pasti nangis dia, karena dia tadabburi. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin adzim. Ini ayat kelima. Sampai di ayat ini dia berhenti itu baca aja. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Berhenti dia. Zarafatil uyun, meleleh air matanya dia. Terbayang yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya. Semua anak manusia berdiri berjajar satu-satu di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, dan tidak ada yang luput sedikit pun dari catatannya Allah Subhanahu wa taala. Nangis tuh Sayyidina Abdullah ibnu Umar tuh kalau sudah baca ayat itu nangis. Bahkan dia sering jatuh pingsan. Ini karena tadabbur. Sekali-kali dong bangun malam, muhasabah, nangis. Itu air mata itu bisa memadamkan gejolak api neraka. Saya baca hadis yang selanjutnya, yang lanjutan. 2 mata yang tidak tersentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut sama Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang bermalam, artinya mata yang begadang, enggak tidur karena berjaga-jaga dari serangan musuh-musuh Allah ketika berperang. Ada musuh Allah, dia berjaga terus. Biarin saudara-saudaranya tidur, dia enggak tidur. Itu mata yang berjaga dari musuh-musuh Allah. Ini juga mata yang bisa, yang tidak disentuh oleh api neraka. Ini muhasabah, lakukan muhasabah. Yang pertama, jadi cari waktu, luangkan waktu khusus. Muhasabah tidak mesti di akhir tahun. Setiap malam antum bisa lakukan muhasabah. Mau tidur, muhasabah. Sebelum tidur duduk dulu, ambil air wudu, duduk. Apa yang saya lakukan hari ini? Salat saya hari ini berjamaah enggak sih? Berapa banyak ayat Al-Quran yang saya baca hari ini? Dosa apa yang saya lakukan hari ini? Itu muhasabah. Bisa jadi setiap hari boleh, setiap minggu sekali, lakukan muhasabah, sebulan sekali. Ini setahun sekali orang muhasabah. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah antum lakukan muhasabah. Ini sebentar lagi saya katakan
peralihan tahun di mana-mana banyak orang melakukan muhasabah. Momennya pas, nggak apa-apa. Tapi muhasabah itu tidak mesti harus di akhir tahun. Setiap malam pun kita muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan? Kemarin saya sampaikan, sudahkah kita menemukan manisnya keimanan? Tafaqqadil halawa fi thalathati asya. Temukan manisnya keimanan di 3 hal berikut ini. Tafaqqadil halawa fi salat, tafaqqadil halawata fil Quran, tafaqqadil halawata fil dzikr. Sudah enggak kita nemukan itu? Temukan manisnya keimanan dalam salat kita. Hari ini salat kita selalu berjamaah enggak? Ada enggak penyesalan dari kita ketika kita tidak berjamaah? Kita kalau lewat begitu aja, subuhnya ngelewat biasa aja, kita belum merasakan manisnya keimanan. Orang yang merasakan manisnya keimanan dalam sholatnya, dia nggak mau ketinggalan 1 rakaat pun secara berjamaah. Dan itu sudah dicontohkan, saya bilang sama Sayyidina Umar. Dia punya kebun menuju ke Masjidin Nabawi. Karena kebunnya kali itu buah kurmanya begitu ranum, dia mampir, terpesona dia. Begitu dia keluar dari kebunnya, orang-orang keluar sholat asar. Lalu dia mengucapkan kalimatul istirja, karena dia asarnya ketinggalan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fatatni sholatul asri jama'atan. Saya mau tanya sama antum pernah nggak mengucapkan kalimatul istirja karena nggak sholat? Istirja itu kalau kita ada orang meninggal, si anu meninggal, innalillah. Sayyidina Umar nggak sembahyang asarnya istirja dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fatatni sholatul asri jama'atan. Saya ketinggalan salat asar. Seakan-akan itu musibah. Maka tebusannya apa? Pohon kurmanya yang begitu dia sayang, dia kumpulkan kaum muslimin. Aku jadikan tebusan karena dia sudah melalaikan aku untuk salat asar secara berjamaah. Aku sedekahkan buat kaum muslimin. Itu orang yang merasakan manisnya keimanan dalam salatnya, merasakan manisnya keimanan tafaqqudil halawata fil Quran, rasakan manisnya keimanan dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita. Antum mau datang ke sini, ke majelis ini, udah sampai di jalan itu baru 5-10 langkah dari rumah, ketinggalan handphone, balik lagi nggak? Balik lagi nggak? Handphone ketinggalan. Ketinggalan handphone seakan-akan ada sesuatu yang musibah besar. Tapi antum seharian, seminggu, bahkan mungkin sebulan gak pernah menyentuh Al-Quran, gak merasa begitu kan? Berarti kita belum merasakan manisnya Al-Quran. Kalau orang yang merasakan manisnya Al-Quran, 1 hari dia gak baca, seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Tafaqqadil halawata fi dzikr. Temukan manisnya keimanan dalam zikir-zikir kita. Kemarin hari Jumat baca surat Al-Kahfi enggak antum? Kemarin hari Jumat berapa banyak solawat yang keluar dari mulut kita? Berzikir yang paling afdal di hari Jumat itu Al-Kahfi, solawat sama Rasul, baru Yasin dan yang lain-lain. Itu orang yang mendapatkan manisnya keimanan tuh di situ. Nah, ini cari waktu yang paling pas. Nggak mesti harus di penghujung tahun, tapi di penghujung tahun boleh. Kemudian apa? Tuliskan catatan perjalanan. Kalau perlu, hari ini gue ngapain ya? Terperosoknya di mana? Tahun ini saya melakukan dosa besar apa? Subhanallah. Tulis itu. Buatkan catatan. Kalau bagus, ini prestasi saya di sini nih. Tingkatkan. Ini kejatuhan saya di sini. Saya tidak boleh terperosok. Itu bikin catatan. Yang ketiga, tinjau hubungan kita dengan orang lain. Artinya begini, yang harus kita evaluasi itu bukan cuma masalah-masalah spiritual, ibadah kita kepada Allah, tapi hubungan kita dengan orang lain, sama orang tua kita. Sudah saja hebat mana hubungan kita sama orang tua kita.
Jangan orang tua kita itu butuh, punya hajat, kita tidak peduli dengan orang tua kita. Itu ditantang tuh sama Rasul. Orang yang durhaka sama orang tuanya, apa kata Rasul? Falyamalil aku masya'a an ya'mal walan yadkhulal jannah. Silahkan lakukan ibadah apapun orang yang durhaka sama orang tuanya. Lakukan qiyamul lail, lakukan puasa sunnah, bayarkan zakat, infak, sedekah. Tapi kalau antum durhaka sama orang tua, nggak akan pernah masuk surga. Lihat hubungan kita sama orang tua kita, lihat hubungan kita sama istri kita. Sudahkah kita menjadi suami seperti yang disabdakan Rasul? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kita yang laki-laki adalah yang terbaik kepada istrinya. Aku adalah orang yang paling baik sama istriku. Sudahkah kita menjadi ayah yang menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh? Kenapa kemarin kok harus ada pembunuhan? Di Bona Indah itu seorang anak dibunuh ayahnya, dibunuh neneknya, ibunya untungnya selamat. Padahal ini anak pintar dan ayahnya juga baik ibadahnya, dan ayahnya punya proyeksi anak ini harus menjadi anak yang sukses. Didrill dia, belajar, diawasi. Nyatanya anak sekarang itu beda dengan anak-anak dulu. Maka Sayyidina Umar bilang, alimu awladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghayra zamanikum. Ajari anak-anak kalian, mereka itu diciptakan bukan untuk satu masa yang bukan masa kalian. Orang tuanya benar, tapi mungkin bagi anak cara begini ini terlalu kasar. Harus introspeksi juga kita. Jangan-jangan kita menjadi ayah yang gagal, jadi orang tua yang gagal. Jadi dayus buat ada anak kita. Yang punya anak gadis, dia nggak mau peduli siapa yang datang ke rumahnya. Anak gadisnya dibawa kemana, laki-laki, dia nggak mau peduli. Bodoh amat katanya. Itu orang tua yang dayus tuh. Ini lakukan introspeksi, tinjau hubungan kita dengan orang lain, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Lakukan itu. Jadi bukan cuma masalah spiritual saja. Kemudian pasang niat dan tancapkan target. Orang itu kalau habis muhasabah, ya doa, ini saya begini nih, ya Allah, baca Quran saya masih kurang, besok setiap bulan saya harus tamat. Itu target. Jadi orang tuh habis muhasabah harus punya target. Orang kalau nggak punya target itu seperti berjalan di tempat. Dari dulu sampai sekarang nggak bisa baca Al-Quran. Gue pengen bisa. Nggak punya target. Tapi kalau dia punya target 2025 pertengahan tahun saya sudah harus bisa baca Al-Quran, ngaji ke sono, ngaji ke sini. Itu orang punya target. Orang kalau punya target, mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau nggak sampai semuanya, paling nggak ada yang bisa dia sampai. Itu pentingnya orang punya target. Target kita sekian, nggak sampai, paling tidak 50% dapat kita. Tapi kalau orang nggak punya target, selesai dia, seperti orang jalan di tempat. Ini maksud kita melakukan muhasabah itu diantaranya itu. Anallahu la haula la quwwata illa billah. Ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa sama Allah, fa ansahumullah, fa ansahum anfusahum, artinya maka Allah menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Kalau kita sudah lupa sama Allah, Allah akan menjadikan kita lupa sama diri kita sendiri. Kita nggak berbekal. Itu yang tadi saya katakan, ungkapan Sayyidina Ali, an-nasu niyam idza matu intabau. Kita baru sadar begitu ajal sudah di kerongkongan, ya Allah, gua nggak punya amal apa-apa. Rumah doang deket gua sama masjid, nggak pernah ke masjid. Ada guru ngajarin Al-Quran, gua nggak pernah ngaji. Indal ghar-gharah. Ketika itu dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa sama Allah maksudnya apa? Taraku amrullah
meninggalkan perintah-perintah Allah. Ahmalu huquqallah al-wajiba 'alal ibad. Dia sepelekan hak-hak Allah yang itu kewajiban bagi seorang hamba. Ingat, kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Lihat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ayo ibadah mahdhah kita benerin dulu. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah juga ayo kita benerin juga. Kalau ibadah mahdhah itu syarat dan rukunnya itu begitu ketat. Syarat rukunnya ketat aja, kalau udah benar belum tentu diterima. Saya udah bilang kalau fikih itu ngomongin syarat rukun, nilainya nanti as-sihhatu wal fasad. Sembahyang ente sah, rukun syarat rukunnya terpenuhi. Sembahyang ente batil, rusak karena ada rukun yang ente tinggal, ada syarat yang tidak terpenuhi. Ini diantara syarat orang yang mau mendirikan sholat, diantara dia harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah dalam sholatnya. Saya pernah nanya kemarin, kalau ada orang sembahyang, saya bilang dia nggak tahiyatul awal, sah nggak sembahyangnya? Ada orang sembahyang nggak tahiyatul awal, sah nggak sembahyangnya? Wih, sah. Kenapa? Sunnah. Ada orang sekian lama dia bilang nggak sah Ustaz. Berarti dia tidak bisa membedakan mana rukun mana sunnah. Kalau ada orang sembahyang ketika ruku, ketika sujud dia nggak baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sah nggak sembahyangnya? Sah. Sah sembahyang. Karena itu bukan rukun. Tapi ada orang yang nggak ngerti yang begitu-begitu tuh. Kalau syarat dan rukunnya sudah benar secara fikih, nah dihukumi sahih, sahhat salatuhu, fasadat salatuhu. Sah secara fikih, belum tentu nanti kalau secara tasawuf. Kalau timbangan tasawuf itu ariddatu al-qabul wariddah, diterima atau ditolak. Itu tasawuf. Sembahyang belum tentu diterima, syarat rukunnya udah benar. Karena secara tasawuf, kenapa dia? Riya, pengen dilihat orang, pengen dibilang orang soleh. Puasanya benar, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan intim dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kata Rasul, berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, mulutnya nggak pernah berhenti menggunjing. Itu tasawuf tuh. Tasawuf itu tinjauannya al-qabul wariddah, diterima atau ditolak. Ini aja dua-duanya udah benar, nanti ada lagi. Jadi termasuk orang yang muflis nggak? Muflis itu artinya apa? Nanti hari kiamat pahalanya banyak banget. Ya'ti yaumal qiyamati bisyamin wa salatin wa zakatin. Pahalanya banyak banget. Tetapi semuanya bangkrut dia. Ya'ti bisyamin wa bisalatin wa siyamin wa sadaqatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Orang lain gak pernah selamat dari gangguan tangan dan lidahnya, diambil. Sembayangnya benar, tasawufnya juga bagus, tapi lidahnya itu sering menyakiti orang, diambil pahalanya, dikasih sama orang yang disakiti. Habis sudah dia. Masih banyak orang yang menuntut dia, diambil dosa-dosa yang menuntutnya, dikasih dia. Bangkrut kita. Allahu Akbar. Ini muhasabah. Jangan sampai kita lupa sama Allah, Allah membuat kita lupa. Kalau gitu kita orang-orang fasik. Mudah-mudahan kita termasuk di ayat yang ketiga, ashabun nar ashabul jannah. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Enggak sama dong orang-orang yang menjadi penghuni neraka dengan penghuni surga. Orang-orang yang penghuni surga itu ashabul jannati humul faizun, dia yang beruntung. Ayo lakukan muhasabah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung nanti. Ini yang bisa saya sampaikan mungkin kali ini. Itu sekali lagi materinya itu saya tulis dalam bahasa Indonesia memang. Buat muhasabah.
Jadi nanti kalau antum fotokopi, kalau minggu depan kan kita tanya jawab, itu antum fotokopi, antum bagi saja buat renungan mungkin, buat teman-teman merenung. Itu ayat di awal-awal saya tulis itu ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan muhasabah. Baru setelah itu, apa sih manfaatnya muhasabah? Bagaimana sih caranya muhasabah? Saya tulis di situ, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Saya nggak buka forum pertanyaan ya kali ini ya. Cukup ya? Ya. Oh, ada pengumuman, silakan. Al-akh. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita dan para Bapak Kiai Haji Rabi Jawa dan SMA, para jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disampaikan oleh guru kita bahwa minggu depan, yakni setiap kelemahan akhir bulan, ada sebuah program, yakni program jamaah bertanya Ustaz Ramli menjawab. Jadi ini diambil atas usulan-usulan dari para jamaah. Banyak jamaah-jamaah kita mungkin yang di dalam hatinya ada sebuah kejanggalan permasalahan, baik kehidupan sehari-hari ataupun yang lain sebagainya. Sebagai contoh misalkan dalam janggal dalam hatinya ada pertanyaan apa ya? Nah, besok bisa ditanyakan sama guru kita. Nah, dari itu teknisnya adalah bagi yang ingin bertanya dipersilakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WA. Ini nomor teleponnya di 0821, mungkin bisa dicatat 0821 1831 2101. Ini nomor CS-nya masih Al-Akhir. Atau mungkin bisa ke saya langsung dikirim pertanyaannya, atau juga melalui kertas ditulis nanti dikirim ke pengurus masjid, atau mau nanya langsung ketika pengajian boleh. Jadi minggu depan kita nggak fatul kitab, nggak buka kitab, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada dari jamaah nanti kita lakukan. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah masuk minimal hari Jumat. Jadi hari Jumat sore kita akan kirimkan ke guru kita agar guru kita nanti bisa mencari jawaban yang pasti, bisa mencari referensi dari kitab-kitab yang memang bisa menopang dari pertanyaan para jamaah. Itu aja mungkin. Nanti mungkin minggu depan setiap akhir bulan kita akan lewat dari sedikit, tidak apa-apa ya. Yang mungkin nanti ada pertanyaan yang perlu dijelaskan secara gamblang, memerlukan waktu yang banyak. Itu aja mungkin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sihat walafiat, panjang umur dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.